Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Saya berdiri di hadapan keluarga, teman dan rekan bapak dan mama saya, serta di hadapan tetangga tercinta. Hanya untuk menyampaikan isi hati almarhum Dr. Haji Muhammad Yahya MPD atau yang kerap disapa Haji Sere sebagai penguat untuk mama tercinta, karena isi hati bapak terhadap anak-anak dan istrinya telah abadi dalam karyanya maupun hati kami. Buku Permata Karya Mama ini telah terbit pada bulan November sebagai bentuk ulang tahun pernikahan Mama dengan Bapak. Dalam bab ini dengan judul Suamiku Motivatorku. Takdir mempertemukan aku dengan seorang gadis berjilbab. Kala itu Februari tahun 1988. Sebelumnya, aku tak pernah melihat. Dia adalah adindaku yang kini menjadi istri pendamping hidupku, ibu dari putra-putriku. Saat itu, aku dipertemukan dalam raker yang diselenggarakan oleh IKIP Ujung Pandang. Entah mengapa tiba-tiba pandanganku saat itu tertuju padanya. Secara spontan hatiku bergetar dan berdenyut. Kutanya pada diriku, apakah ini dinamakan cinta? Ku yakin Allah menggerakkan pandangan mataku agar tertuju padanya. Sungguh di kala itu, aku memandangnya, kulihat sorotan matanya yang tajam dan senyumnya yang menawan. Sejak itulah, aku selalu merindukan dan membayangkan senyum manisnya. Selama pertemuan itu, aku belum berani menyapanya, apalagi mengungkapkan isi hatiku yang sesungguhnya. Ku yakin dia wanita terhormat yang tak gampang menerima rayuan. Apa yang kurasakan hanya ingin kusimpan dalam hati. Aku belum punya keberanian untuk mengutarakan isi hati. Akhirnya, perpisahan kala itu membuat aku semakin gelisah dan merindukannya. Entah kapan aku bisa lagi menatap sorotan matanya dan senyumnya yang selalu menghantuiku. Beberapa bulan kemudian, doaku dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dipertemukan kembali dengan pameran nasional yang diselenggarakan oleh kampus IKIP Ujung Pandang. Alhamdulillah, aku dapat dipertemukan dengan gadis berjilbab sehingga dapat menatap sorotan matanya dan senyumnya yang khas. Sejak itulah, aku mulai berdoa, kiranya Allah menjodohkan aku dengan gadis yang kuimpikan. Pada malam itu, kuberanikan diriku menyampaikan alamatnya dan mengungkapkan isi hati. Singkat cerita, kami pun menikah pada tahun 4 November 1989. Selama pernikahan hingga dikaruniai anak, aku tak pernah merasakan adanya benturan kata, sikap, maupun perbuatan yang sangat berarti dengan istriku. Sorotan matanya dan tutur katanya masih tetap sama ketika pertama kali memandangnya. Alkisah, aku mempunyai seorang anak dan takdir membawaku ke Palu. Pada tahun 1993, aku diterima di CPNS Buol Toli-Toli. Kemudian 3 tahun berikutnya di SMA 7 Palu. Selama perantauan, banyak suka dan duka serta godaan yang menghantui.
Saat pertama kali bertugas di Palu, hingga banyak teman yang mengira bahwa aku masih bujangan, sehingga aku tak luput dari godaan. Meskipun demikian, alhamdulillah aku kembali dengan selamat. Selama menikah, istriku tidak pernah berkata kasar, apalagi memandang remeh saya di hadapan keluarganya, meskipun status saya berbeda. Istriku wanita hebat, penuh dedikasi, daya kreasi. Meskipun demikian, di tengah kesibukannya, dia tak pernah mengeluh, baik urusan rumah tangga, anak-anak, maupun karir. Dia istri yang sabar dan selalu menjaga kehormatan suami dan keluarganya. Istriku pula yang selalu memotivasiku hingga aku meraih gelar doktor. Selain itu, aku tak pernah memilah-milih keluarga, sehingga dia sangat disenangi oleh keluarga. Kedua orang tua kami dihormati dan diperlakukan layak seperti orang tua sendiri. Melalui kisah ini, aku selalu berpesan kepada putra-putriku bahwa senantiasalah menjaga diri dalam hal yang tidak sesuai dengan adat dan istiadat serta ajaran agama. Insya Allah, perempuan yang baik akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik insya Allah dijodohkan dengan perempuan yang baik. Wahai anakku, jadikanlah ibumu sebagai teladan dalam hidupmu. Allah pilihkan ayah sebagai suami terbaik untuknya hingga melahirkan engkau dari rahim yang suci. Jika engkau berbuat baik kepada suamimu dan memperlakukan dengan sopan dan terhormat, dia akan terjauhkan dari godaan setan yang menghantuinya. Berkat ketulusan dan keikhlasan ibumu menerima aku, akhirnya aku dapat selalu ibumu tak pernah mempertanyakan berapa gajiku. Dia merupakan istri yang selalu sabar dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Aku pun menyampaikannya rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkan dan mengasuh anaknya dengan baik. Sehingga istri yang budi pekerti yang luhur, demikian pula aku ucapkan kepada ipar, suami, ipar, istri, dan seluruh keluarga senantiasa yang menerima saya di keluarga besarnya. Wahai istriku, engkau penyujuk hati dalam kehausan. Kebaikanmu, sorotan matamu, senyummu, dan tutur katamu selalu mewarnai hidupku. Untuk itu, aku tak pernah kesepian karena engkau selalu setia mendampingiku, baik di kala bahagia maupun susah. Kumohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga maut yang memisahkan kita di dunia dan kita dipertemukan kembali di surga terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjawab harapan doa kita, sayang. Wassalam. Muhammad Yahya. Terima kasih. Netes juga. Batin aku tahan. Batin aku tahan. Terima kasih ada Ananda yang telah membacakan narasi kehidupan almarhum. Sungguh satu gambaran kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira demikian alur cerita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baiklah, acara berikutnya masih ada satu acara seorang Pak Ustaz saya undang, yaitu sepatah kata dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Safaruddin dari Menapik. Pak Safar diundang dengan hormat.